Engkau hadir di sini Tuhan. Bahkan bukan hanya saat ini saja, tapi benar-benar Tuhan, setiap musim kehidupan kami, bahkan sampai setiap hembusan nafas kami dan detak jantung kami Tuhan, kami sungguh membutuhkan Engkau. Untuk itu Tuhan, pegangi hati kami, pegangi pikiran kami. Engkau Allah yang mengambil kendali Tuhan. Engkau Allah yang menuntun kami Tuhan. Engkau Allah yang menetapkan langkah-langkah kami agar kami tidak berbelok ke kanan dan ke kiri. Tuhan, Engkau Allah yang pegang atmosfer Tuhan, baik yang di Zoom maupun yang ada di gereja ujung bumi. Dan semua yang bukan dari Tuhan, kami hardik Tuhan. Semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan dapat menembusi setiap hati kami Tuhan, yang mengikuti Zoom pada hari ini Bapa. Dan biarlah Engkau Allah Roh Kudus sendiri yang menerangkan Tuhan, yang memberikan, yang mengajar Tuhan, sehingga setiap firman yang ditabur pada hari ini Tuhan, benar-benar Tuhan dapat menerangi Tuhan, dapat menjadi berkat, dapat menjadi sebuah penuntun kehidupan kami. Dan Tuhan berkati urapi hamba-Mu yang bodoh, hamba-Mu yang gak bisa apa-apa ini Bapa. Biar hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk. Sekali lagi perkenankan saya menyapa Shalom. Salam. Terima kasih ya buat kesempatannya kepada kami KKS untuk kami terus boleh melayani. Ya biarlah satu saat nanti mungkin, oh ya kemarin Ibu Ana udah datang ya ke sana ya. Ya mungkin harapannya ya satu saat nanti kita bisa semua ketemu. Dan untuk yang tadi Bapak yang baru keluar itu boleh Pak terus ikutin KKS, bahkan masuk ke grup KKS pun itu kami terima dengan senang hati Pak, di mana kami semua bisa belajar firman Tuhan. Jadi nggak ada yang lebih pinter, nggak ada yang lebih jago, intinya kita sama-sama mau tumbuh di dalam Tuhan. Oke, jadi pada hari ini saya akan bawa satu tema, yaitu iman yang memiliki bobot. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia pasti memiliki bobot. Jadi apa itu bobot? Bobot adalah berat satu benda. Jadi setiap benda atau apapun, bahkan kita juga akan memiliki bobot. Tidak terkecuali udara. Udara yang kita hirup, kalau kita bisa kumpulin di dalam plastik, kantong plastik, atau di dalam balon, pasti udara itu memiliki bobot, walaupun ya bobot udara itu nggak terlalu besar. Nah, setiap kita dituntut untuk memiliki iman yang memiliki bobot. Nah, iman itu apa? Kalau ketika saya nyiapin firman ini, saya coba cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berkata iman itu sebuah keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan, kepada nabi, kepada kitab, atau dan lain-lain. Atau iman juga dikatakan sebuah keteguhan hati atau ketetapan hati. Namun kita sebagai orang Kristen, kita mengikuti sebuah pedoman yang Rasul Paulus tulis di Ibrani 11 ayat 1, yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, boleh dikatakan iman itu suatu pengharapan, suatu kepercayaan yang kita pegang terhadap sesuatu yang belum terjadi, yang belum kita lihat, yang belum terbukti kebenarannya atau kenyataannya. Yang kita pegang, yang kita yakini,
Seperti tadi Bapak yang keluar itu, saya percaya saya akan menerima janji Tuhan. Itulah iman. Jadi janjinya diterima apa belum? Belum. Karena keluar pun baru. Itu kan. Tentunya Tuhan akan izinkan kita mengalami proses. Setiap kehidupan manusia itu akan berproses. Sampai nantinya benar-benar janji Tuhan itu iya dan amin, menjadi daging, nyata dalam kehidupan setiap kita. Ada amin? Amin. Nah, setiap orang belum tentu, atau ketahanan setiap orang dalam menjalani proses untuk memperoleh janji Tuhan itu berbeda-beda kekuatannya. Jadi untuk itu sebenarnya Tuhan itu harapkan iman yang sebesar apa sih kepada setiap kita orang-orang percaya. Kalau kita baca di Alkitab itu dicerita tentang Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Itu saya ambil kutipan ayatnya di di Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepada kamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung itu, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Jadi sebenarnya ayat ini biasa. Ayat ini biasa kita dengar, bahkan di Ibrani 11 ayat 1 pun, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu sebenarnya mungkin sebagian dari kita atau bahkan kita itu mendengar berkali-kali, mungkin beratus kali kita dengar ayat ini dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan, atau bahkan kita baca, atau bahkan beberapa dari kita memegang ayat ini sebagai pedoman hidup untuk kita benar-benar percaya dan beriman kepada Tuhan. Nah, yang Tuhan minta cuma sebesar biji sesawi. Biji sesawi, kalau kita sekarang kita samainlah dengan sebesar biji kacang hijau. Biji kacang hijau. Oh, itu sangat kecil. Biji kacang hijau. Nah, ketika kita memiliki iman sebesar biji kacang hijau aja, kita bisa memindahkan gunung. Wow, itu sangat dahsyat. Iman sebesar biji kacang hijau. Jadi kalau kita untuk mendapatkan setiap janji Tuhan itu bisa terrealisasi dalam kehidupan kita, saya rasa nggak perlu sebesar biji kacang hijau. Seperempatnya aja, seperempatnya mungkin semua rencana Tuhan itu bisa terjadi dan bisa kita terima dalam kehidupan kita. Ada amin? Nah, jadi ketika Yesus berkata dalam Matius 17 ayat 20 ini bukan nggak ada bukti loh. Bukan nggak ada bukti. Di mana gunung itu bisa pindah. Jadi saya akan ceritakan pengalaman saya kemarin. Tuhan izinkan, Tuhan berkati saya boleh berangkat ke Israel, di mana pernyataan tentang gunung yang pindah ini itu ada di Kairo, di Mesir. Di Mesir. Nah, di situ ada sebuah gereja namanya Gereja Sampah. Karena gereja sampah itu ada di lingkungan kumuh. Saya lihat di situ banyak pengolahan sampah. Nah, jadi cerita dari gereja sampah itu di mana waktu itu kekristenan ortodok atau koptik itu mulai terjepit, mulai mereka itu diintimidasi, diserang, bahkan diserang oleh satu khilafah, di mana waktu itu Mesir penyebaran agama Islam itu mulai masuk ke Mesir dan mulai memepet atau menjepit kekristenan di Mesir. Nah, waktu itu
Singkat cerita, orang Kristen itu ada di gereja sampah yang sekarang jadi gereja sampah itu satu gunung, satu bukit batu yang akhirnya dikeruk gitu. Dikeruk, diperbesar jadi sebuah gereja di mana kita semua mungkin sampai 300 orang aja bisa masuk sih di situ. Jadi singkat cerita, orang-orang Kristen itu dikasih 3 pilihan untuk meninggalkan iman Kristen. Yang pertama, yang kedua untuk meninggalkan Mesir, yang ketiga kalau enggak memilih di antara salah satu di antara kedua pilihan yang pertama, maka akan dibunuh. Nah, waktu itu pemimpin khilafah itu berkata, kalau memang Tuhan kamu ajaib, kalau memang Tuhan kamu hidup, minta kepada Tuhan kamu untuk memindahkan gunung yang ada di depan. Gunung, bapak-bapak. Gunung. Gunungnya minta dipindahin. Akhirnya pemimpin Koptik itu berkata kepada pemimpin khilafah itu, kasih saya 3 hari. Kasih saya 3 hari untuk berdoa. Singkat cerita, mereka berpuasa 3 hari, 3 malam. Dan pada hari terakhir setelah puasa mereka itu selesai, mereka semua berseru kepada Tuhan dalam 4 penjuru. Mereka berseru. Dan akhirnya terjadilah mujizat. Di mana gunung di depan itu akhirnya pindah 3 kilometer. Geser 3 kilometer. Geser 3 kilometer. Jadi, sampai pada akhirnya singkat cerita pemimpin khilafah dan pengikutnya itu akhirnya menjadi percaya Tuhan. Singkat cerita. Jadi, ya itulah. Ketika kita memiliki iman sebiji sesawi yang Tuhan perkatakan di Matius ini, gunung itu benar-benar pindah. Itu kisaran di tahun sekitar 500 sebelum Masehi. Itu pindah gunung itu. Nah, jadi untuk kita memperoleh janji Tuhan, saya katakan itu nggak perlu 1 biji sesawi, tapi 1/4 itu udah cukup. Nah, coba pertanyaannya, apakah kita anak-anak Tuhan itu kita percaya bahwasanya Tuhan itu mampu membuat lebih dari apa yang kita pikirkan, apa yang timbul di hati kita, dan apa yang kita inginkan. Apakah kita percaya? Apakah kita percaya? Apakah kita mau terus berjalan dengan Tuhan ketika kita memasuki sebuah proses yang Tuhan inginkan semuanya kita lewatin sebelum kita menerima janji Tuhan. Karena apa? Karena sebelum kita menerima janji Tuhan yang Tuhan mau, kapasitas kita diperbesar. Bejana yang ada di dalam hati kita itu menjadi besar. Nah, dengan proseslah bejana kita itu diperbesar. Percaya apa enggak? Kita sebagai anak Tuhan. Mau apa enggak? Kita sebagai anak Tuhan itu diproses oleh Tuhan. Sehingga nantinya ketika semua rencana Tuhan, ketika semua janji Tuhan itu datang dan nyata dalam kehidupan kita, kita tidak balik lagi kepada dosa kita masa lalu. Ketika Tuhan berkati kita dengan harta yang melimpah, kita nggak jadi lupa diri, kita nggak jadi kayak OKB, semua dibeliin. Akhirnya kita menjadi tinggi hati, kita menjadi sombong, dan kita jatuh ke berbagai macam dosa. Nah, jadi sebelum kita mendapatkan janji Tuhan itu, kapasitas kita atau bejana kita itu harus diperbesar terlebih dahulu. Nah, saya berharap, saya berdoa, kita semua belajar, kita semua mau diproses. Setiap kita pasti akan diproses Tuhan dengan caranya masing-masing. Ingat itu, dengan caranya masing-masing. Karena apa? Karena yang Tuhan mau, anak-anaknya itu semuanya diselamatkan. Ada amin. Nah, kenapa saya katakan kita harus memiliki iman yang benar-benar berbobot, iman yang benar-benar teguh, iman yang benar-benar kuat. Kenapa? Karena dalam 2 Timotius 3 ayat 1,
ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 ini akan ada masa-masa yang sukar. Nah, hari-hari terakhir, bukankah kita ini sekarang sudah berada di masa akhir daripada akhir zaman? Oh, akhir zaman itu atau kedatangan Tuhan itu, saya katakan nggak lama loh. Bapak-bapak, nggak lama loh. Di mana sebelum kedatangan Tuhan itu, Alkitab berkata itu akan ada masa yang sangat sulit. Saya katakan gampang. Kita pakai indikatornya paling gampang Timur Tengah, Israel. Ketika saya kemarin tanggal 2 sampai tanggal 12 ada di sekitar Timur Tengah, saya bisa melihat Timur Tengah dicekam rasa ketakutan. Israel itu benar-benar longgar, nggak ada macet, karena benar-benar 7 bis kami, rombongan itu benar-benar ya boleh dikatakan ada masanya jalan itu ya cuma ada 7 bis, cuma kami aja. Di mana-mana sepi. Terus ketika kami datangin satu demi satu peninggalan yang ada di Alkitab itu, romo-romo atau pengelola tempat tersebut, mereka belak-belakan bilang, kami akan minta persembahan atau kolekte karena tidak ada pengunjung. Sudah 10 bulan terakhir itu tidak ada pengunjung karena mereka dicekam dengan yang namanya perang. Bahkan ketika kami tanggal 3 masuk ke Israel itu, Tuhan berkata berdoa di Raifa. Nah, setelah masuk kota Raifa, ada satu bis masuk di sana dan berdoa peperangan rohani di sana. Udah itu Tuhan bilang, cepat meninggalkan Raifa. Setelah 15 menit meninggalkan kota Raifa, ternyata Hizbullah ya. Hizbullah yang dari Libanon itu menyerang dengan drone. Dan puji Tuhan, ya tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan lah, karena drone-nya berhasil ditembak. Serangannya berhasil dipadamkan oleh pihak Israel. Nah, jadi kenapa saya bilang kedatangan Tuhan Yesus itu benar-benar sudah dekat, dan di masa akhir daripada akhir zaman ini kehidupan manusia ini benar-benar sulit. Karena saya katakan bukan hanya di Indonesia yang mungkin sulit cari kerjaan ini dan itu. Dagang sepi, ekonomi terhambat karena di Timur Tengah itu lebih parah. Lebih parah. Mereka itu bahkan tour guide saya itu nangis. Dia bilang dia dia itu karena nggak ada turis yang datang, jadi dia sampai terima cucian. Dia jadi buruh cuci, setrika tetangga-tetangganya. Wow, saya bilang benar-benar sulit. Benar-benar sulit kehidupan di sana. Nah, coba bayangkan bagaimana kalau benar-benar terjadi perang di Timur Tengah. Kayak Iran, waktu itu kan Iran mau menyerang Israel di tanggal 2 atau tanggal 12 Agustus saat itu. Karena sejarah gelap tanggal 2 dan tanggal 12 Agustus Israel, di mana Israel itu benar-benar dihancurin gitu sama Romawi dan sama beberapa itulah ada negara. Jadi tanggal 2 dan tanggal 12 itu sejarah buruk lah untuk Israel, di mana Yerusalem dihancurkan. Nah, bagaimana kalau perang, kalau waktu itu Iran benar-benar nyerang Israel? Makanya saya bilang kita harus berdoa untuk Timur Tengah, biar ada shalom untuk Timur Tengah. Karena apa? Karena Timur Tengah, percaya atau nggak percaya, itu indikator. Awal kehidupan kan awal kehidupan manusia ada di Timur Tengah. Awal kehidupan manusia. Karena Taman Eden itu kan diprediksi ada di sekitar Irak lah. Nah, dan akhir kehidupan manusia pun ya nanti indikatornya dari sana. Jadi kalau perang di Timur Tengah akan menyeret kepada perang dunia ketiga, di mana perang dunia ketiga kita sama-sama tahu setiap negara semua rata-rata udah punya nuklir. Maka selesailah dunia ini. Dan Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Tapi pasca setelah perang dunia ketiga itu pasti akan
kesusahan besar. Karena apa? Karena ada antikris akan mulai memerintah, terus efek dari Perang Dunia Ketiga, dari nuklir itu akan menghancurkan kehidupan. Nah, jadi untuk menjalani hari-hari terakhir ini kita benar-benar butuh iman yang memiliki bobot. Bobot yang benar-benar berbobot. Nggak main-main, saya bilang. Nggak main-main. Karena kehidupan sesungguhnya sekarang berat. 2 minggu lalu saya baca kurang lebih sekitar 44.000 karyawan akan di PHK dari berbagai pabrik di Indonesia. Saya bukan menakut-nakutin. Tapi kalau kita tidak memupuk iman kita, dengan kita mau berjalan dengan Tuhan, saya rasa hidup ini akan semakin berat dan semakin sulit kita rasakan. Tapi beda ketika kita akan menempel, ketika kita berusaha menempel dengan Tuhan, ketika kita berusaha memupuk iman kita, mungkin dengan ucapan syukur, dengan apapun, saya percaya orang yang berjalan dengan Tuhan akan selalu diberkati Tuhan. Amin. Nah, saya akan bagikan sebuah kisah yang mungkin saudara-saudara juga sama-sama sudah sering dengar lah. Kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang ada di Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Daniel 3 ayat 1 sampai 30 nggak usah dibaca karena ini terlalu panjang, biar saya aja. Jadi ketika itu Raja Nebukadnezar dalam kisah Daniel 3 ayat 1 sampai 30, dia membuat sebuah patung yang besar dan tinggi. Patung yang dari emas, di mana setiap orang yang mendengar sangkakala, seruling dan kecapi, rebana, gambus, serdam, pokoknya alat musik Timur Tengah saat itu ketika dibunyikan, nah setiap orang yang mendengarnya itu harus menyembah kepada raja, kepada patung itu dan mendewakan Nebukadnezar, Raja Babel itu sebagai dewa. Nah, kalau tidak menyembah patung tersebut, maka akan dilemparkan atau dicampakkan ke dalam dapur api. Nah, ternyata ada orang Yahudi, 3 orang Yahudi yang kita kenal dengan namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu nggak mau menyembah. Mereka bertiga memiliki ketetapan hati untuk hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Yahweh saat itu. Saat itu karena belum ada Kristen ya, Yahweh. Nah, singkat cerita, ada beberapa orang Kasdim. Ya, sama-sama bangsa jajahan juga saat itu, bangsa jajahan. Mereka melaporkan Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada raja bahwasannya mereka tidak mau menyembah. Dan akhirnya, singkat cerita, Raja menjadi murka. Raja menjadi murka, memanggil ketiga orang Yahudi itu untuk mempertanggungjawabkan. Nah, ini ada pernyataan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego yang kenal ketika dipanggil oleh Raja Nebukadnezar. Di ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Karena Nebukadnezar saat itu memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego dan berkata, kalau kamu mau nggak menyembah saya sekarang ketika mendengar alat musik itu dibunyikan. Dan jawaban mereka itu, jadi tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Di depan seorang raja dia berkata-kata seperti begitu. Ayat ke-18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja,
bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Coba bayangkan. Apa nggak keren tuh imannya Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mungkin iman kita sekarang kita bisa goyang. Ketika anak kita sakit, ketika ekonomi kita jatuh, atau ketika kesehatan kita lagi memburuk, atau apapun. Satu hal yang tidak mengancam nyawa kita. Oh, iman kita akan mudah jatuh. Karena hati kita berkata, daging kita itu begitu lemah. Daging kita itu lemah. Ini Sadrak, Mesak, dan Abednego. Udah ketahuan. Kalau kamu nggak nyembah, kamu akan masuk ke dapur api. Kamu nggak nyembah, kamu akan mati. Tapi mereka dengan lantang. Mereka berkata, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui. Mereka menegaskan, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Di ayat selanjutnya, di ayat 19, maka geramlah Nebukadnezar. Jelas marah. Jelas marah. Raja Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas. 7 kali lebih panas. Karena emosinya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau dari keseluruhan cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahkan orang yang disuruh ngelemparin Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalam dapur perapian, mereka juga mati. Apalagi logikanya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang masuk ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tapi karena iman Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan mengutus malaikat dari mereka 3 orang. Bahkan Nebukadnezar sendiri bisa melihat kok ada 4 orang di dalam dapur api itu. Dan ketiga orang Yahudi ini semuanya baik-baik aja. Semuanya baik-baik aja. Bahkan Tuhan buat rekayasa di ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh kepercayaannya dan melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Tuhan buat rekayasa, Tuhan buat pembalikan keadaan. Raja Nebukadnezar akhirnya mau mengakui Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, jadi saya mau bagikan, kita mau sama-sama belajar hari ini dari cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, bagaimana setiap kita memiliki iman yang berbobot. Karena saya katakan dari awal, untuk kita menjalani hidup di masa-masa akhir daripada akhir zaman ini, benar-benar sungguh kita membutuhkan iman yang berbobot. Karena apa? Kalau enggak kita akan jatuh ke dalam berbagai dosa lagi. Bukan hanya bapak-bapak, tapi kami pun, bahkan saya sebagai hamba Tuhan pun, itu nggak kebal sama yang namanya dosa. Bapak-bapak boleh lihat 2 atau 3 hari yang lalu di detik.com, atau di media-media lah, itu ada seorang hamba Tuhan di daerah Jawa Timur. Doktor lagi gelarnya. Dia menganiaya istrinya setiap hari. Menganiaya hamba Tuhan, pendeta atau gembala. Bahkan kalau nggak salah itu dipajang fotonya dia ada selingkuh sama asistennya atau apalah itu. Oh, mengerikan. Berarti saya katakan iman itu ujian iman itu masing-masing. Ada yang diuji karena kekurangan. Bahkan ada yang diuji dari kelebihan. Yang ujiannya masing-masing. Bahkan saya katakan hamba Tuhan atau pendeta, seluruh manusia saya bilang, tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang kebal dari dosa. Untuk itu kita butuh belajar. Untuk itu kita butuh firman Tuhan.
Untuk itu, kita butuh sebuah komunitas yang bisa membangun kita. Saling mengingatkan, saling menjaga, saling membangun keimanan kita. Biar apa? Biar kita bisa selamat. Loh, ujian selamat itu, ujian iman tuh seumur hidup. Seumur hidup. Waktu yang jawab. Oh, tahun 2024 kita puji Tuhan. Kita bisa ngikut Tuhan. 2025, 2026, sampai kita menutup mata. Bahkan kita nggak ngerti kapan kita pulang. Kapan kita pulang. Bulan lalu kan, saya saksikan adik saya meninggal karena minum oplosan. 3 hari yang lalu, senior saya, kakak kelas saya di SMA, meninggal karena apa? Karena keselak makan sate. Meninggal. Jadi artinya, kita harus jaga iman kita tuh benar-benar setiap hari, bahkan setiap detik, bahkan setiap hembusan nafas kita, setiap detak jantung kita. Kita benar-benar harus benar-benar terkoneksi dengan Tuhan. Karena apa? Karena waktu Tuhan kita nggak ngerti. Nah, kita belajar berkaca dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang pertama, Sadrak, Mesak, dan Abednego benar-benar percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Daniel 3 ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian dan yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego benar-benar percaya penuh ke Tuhan. Dan berserah penuh kepada Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan. Kenapa saya bilang banyak orang sekarang stres, banyak orang sekarang depresi, karena kondisi ekonomi yang tidak sedang baik-baik, kondisi negara yang tidak sedang baik-baik. Bahkan kita juga harus berdoa untuk Indonesia, karena kemarin itu kan ada demo sangat besar di seluruh Indonesia. Ya kita berdoa biar nggak ada kerusuhan seperti tahun 98. Kita berdoa biar pemerintah dan seluruh pejabat-pejabat kita diberikan roh yang takut akan Engkau, akan Tuhan. Jadi nggak seenak-enaknya mengubah undang-undang atau apapun yang bisa membuat rakyat ini bergejolak. Nah itu kan. Ya, jadi kalau kita berkaca dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka benar-benar percaya. Percaya. Nah, seberapa percaya kita kepada Tuhan kita? Ketika kita mungkin mengalami kesusahan, ketika kita mungkin mengalami sebuah pencobaan. Oh, saya katakan berserah dan percaya itu susah. Susah. Ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, tapi yang namanya anak Tuhan, kita terkadang seringkali kita mengambil kembali. Loh, kalau kita nyerahin ke Tuhan, artinya apa? Kita serahkan kendali kehidupan kita kepada Tuhan. Sama, ketika kita minjem mobil ke teman kita, artinya apa? Artinya teman kita menyerahkan mobil itu kepada kita, dan yang megang kendali, megang setir, ya kita. Mau dibawa kemana mobil itu, ya itu terserah kita. Nah sama. Tapi berapa kali anak Tuhan itu akhirnya jatuh stres, jatuh apa ya, kacau kehidupannya karena apa? Karena takut. Dia sering kali mulut ini gampang berkata-kata, Tuhan saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Tapi nggak ada 1 menit. Seringkali terus kita berusaha memikirkan ketakutan. Bahkan Alkitab berkata, apakah dengan ketakutan itu akan menambah 1 hasta kehidupan kita? Enggak, sama sekali. Oh, saya katakan, saya pun sama belajar. Saya pun sama belajar. Kenapa? Saya saksikan ketika di Israel, bahkan Ibu Ana dan tim KKS itu mendoakan kami yang berangkat ke Israel. Karena apa? Karena travel warning. Kami masuk Israel, Hizbullah nyerang, akhirnya travel warning. Pemerintah Indonesia berkata seluruh warga negara Indonesia harus pulang. Bahkan bukan hanya Indonesia, negara-negara lain pun akan berkata seperti begitu. Cepat meninggalkan Israel karena akan terjadi perang.
Alhasil apa? Untuk tiket itu sulit. Untuk tiket sulit. Semua orang mau pulang. Tiket yang harganya 4 sampai 5 juta sampai bisa 36 juta. Kalau nggak salah itu di hari Sabtu tuh 36 juta. Di hari Minggu itu turun bisa jadi sekitar 20 juta. Jadi tiket itu bisa naik 4 kali lipat. Belum lagi, karena kita rombongan 300 orang, kita nggak bisa satu kali berangkat, nggak bisa. Akhirnya kita terpecah-pecah. Dan kita setiap hari kerjaannya, itu aturan kurang lebih sekitar 7 hari apa 8 hari kita di Israel menurut schedule. Tapi waktu itu kita sampai waktunya itu molor banget. Sampai 11 hari, bahkan ada yang 12-13 hari. Coba bayangkan. Bayangkan. Di negara orang, ya kan, dibayangi sama perang. Waktu itu kami ada di Jordania. Ya uang pastilah sudah habis, sudah mulai menipis. Ya kan? Nah, masalah tiket pulang aja. Yang udah jelas-jelas ada pihak yang bertanggung jawab. Tapi percaya Bapak-Bapak, hati saya mulai gentar. Hati saya mulai gentar. Bahkan lebih-lebih ketika satu grup kami, grup kecil itu, pasukan Bethlehem, mereka semua udah dapat tiket dan saya sama istri saya belum dapat tiket. Coba bayangkan, wah, di hati saya bertanya-tanya, aduh Tuhan, ini mulai goyang loh. Mulai, aduh Tuhan, bagaimana Tuhan kalau begini. Ketakutan itu mulai merasuk. Buktinya apa? Jam 3 pagi, ketika istri saya berkata begitu, saya sampai pagi, saya nggak, sampai siang lagi, saya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, karena apa? Mikirin itu. Sampai benar-benar saya akhirnya bertanya jawab sama diri saya sendiri. Kenapa kamu mesti takut? Kenapa mesti kamu takut? Saya terus deklarasiin ayat-ayat Alkitab yang menguatkan saya. Sampai akhirnya saya minta ampun ke Tuhan. Saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Ampuni ketidakpercayaan saya. Ampuni. Saya percaya mau tanggal berapa aja, pokoknya itu rencana Tuhan yang baik untuk saya. Di ibadah pagi itu saya berdoa sungguh-sungguh. Saya minta ampun. Saya nyembah Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Dari hati saya yang paling dalam. Makan siang, saya dapat tiket. Dan saya malah maju 1 hari dari teman-teman saya satu grup. Mereka pulang tanggal 11, saya tanggal 10. Nah itu, saya bilang hamba Tuhan. Orang yang khotbah. Itu saya merasa takut, saya merasa gentar. Bagaimana. Nah itu. Jadi, saya katakan, kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa berkata seperti begini, saya bilang, itu iman. Mereka dapat mencapai iman yang benar-benar berbobot seperti begini, itu butuh waktu yang panjang. Nah, yang kedua, jadi kalau tadi percaya dan berserah kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah menyerahkan hidup kita, ya udah percaya aja. Bahkan satu hal yang mungkin nggak enak dalam kehidupan kita, caci maki, kita dicibir sama orang, diejek sama orang, percayalah. Tugas kita cuma mengucap syukur, sisanya Tuhan. Sisanya Tuhan, biarin Tuhan aja. Biarin. Karena apa? Karena kita udah nyerahin kehidupan kita kepada Tuhan. Artinya Tuhan yang akan pegang kendali kehidupan kita. Bisa apa enggak? Untuk kita tidak mengambil itu. Nah yang kedua, berani berkata jujur dan taat kepada Tuhan. Berani berkata jujur dan taat kepada Tuhan. Nah Daniel 3 ayat 18. Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas dari yang Tuanku dirikan itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata kepada seorang raja. Coba bayangkan Bapak-Bapak, kita sebagai karyawan kita berkata kepada bos kita, bos, saya nggak mau ngikutin perintah bos. Apapun yang terjadi, sampai bos mau mecat saya juga nggak peduli. Hari itu saya jamin dipecat. Hari itu saya jamin dipecat. Ketika kita seorang karyawan, kita bilang begitu. Dan ketika posisi kita dibalikan, kita menjadi seorang raja atau seorang bos.
Ketika karyawan kita bilang seperti itu ke kita, wah kurang ajar nih orang itu, pasti kita pecat. Nah, berani nggak kita sebagai anak Tuhan itu berkata jujur atau berdiri di atas kejujuran dan kebenaran yang hakiki? Berani nggak? Ketika kita menolak dosa kecil yang coba ditawarkan kepada kita, berani nggak kita menolak itu? Walaupun mungkin embel-embelnya enak, embel-embelnya mungkin uang atau apapun, berani nggak kita nolak? Meskipun saat itu kita dalam kondisi dan situasi kita butuh lah. Anggaplah kita butuh uang. Berani nggak kita berdiri benar-benar di atas sebuah kebenaran yang hakiki? Dengan berkata jujur, tidak. Walaupun saya nggak mau, walaupun saya butuh, tapi saya nggak mau ngejalanin itu. Berani nggak kita menolak? Atau sebaliknya, nggak apa-apa, ini sih dosa kecil. Nggak apa-apa, cuma sekali. Percayalah, iman yang berbobot itu dibentuk membutuhkan waktu dan membutuhkan proses. Sama dengan dosa juga. Semua berawal dari dosa kecil dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang akan menjerumuskan kita kepada satu dosa yang sangat besar. Yang ketiga, yang ketiga, meninggikan nama Tuhan atau menomorsatukan Tuhan melalui perbuatan kita, melalui perilaku kita. Jadi kita berperilaku atau berbuat sesuatu yang meninggikan Tuhan atau menomorsatukan Tuhan. Jadi sebuah keputusan yang diambil oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan menolak menyembah patung Raja Nebukadnezar itu sama dengan dia meninggikan Tuhan. Melalui apa? Melalui perbuatan dia dengan menolak, melalui perilaku dia, melalui perkataannya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di Daniel 3 ayat 28 sampai 29, Nebukadnezar berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh kepercayaan kepadanya dan melanggar titah raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, dan bahasa manapun juga, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Sikap hati, perilaku, perkataan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu menyaruh Tuhan di tempat yang lebih tinggi dari segalanya. Sehingga Tuhan membuat sebuah rekayasa dari mulut Raja Nebukadnezar sendiri. Pertama dia berkata, dari mulut yang sama dia berkata, setiap orang yang tidak menyembah patung atau mendewakan dia akan dihukum mati dalam dapur rapian. Tapi dari mulut yang sama juga, karena Sadrak, Mesak, dan Abednego meninggikan Tuhan. Dari mulut yang sama juga, Sadrak, Mesak, dan Abednego membuat Raja Nebukadnezar mengeluarkan titah kepada bangsa, kepada suku bangsa dan bahasa, kepada semua dikatakan jajahan Babel. Babel saat itu boleh dikatakan nomor 1 di dunia. Kalau mencela, kalau menghina, akan dipenggal-penggal. Nggak cukup penggal aja sekali. Rumahnya dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena Raja Nebukadnezar itu mengakui tidak ada Allah lain yang paling berkuasa. Nah, bisakah kita sebagai anak-anak Tuhan menomorsatukan Tuhan? Menaruh Tuhan di tempat yang lebih tinggi dari kehidupan kita. Atau
Kita anak Tuhan menaruh harta kekayaan, pekerjaan kita atau nama baik di atas nama Tuhan. Kita selalu menyayangkan pekerjaan kita atau harta kita. Bukankah itu sama dengan kita mendewakan atau menduakan Tuhan? Kalau kita bisa menaruh Tuhan di tempat lebih tinggi dari segala-gala yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa menomorsatukan Tuhan, Tuhan akan merekayasa kehidupan kita. Ada amin? Yang keempat, segala sesuatunya itu harus diuji oleh waktu. Segala sesuatunya. Iman yang berbobot itu akan mengalami sebuah proses atau ujian dengan berbagai macam pencobaan. Lebih besar seseorang atau lebih berbobot iman seseorang, pasti pencobaannya itu pasti lebih besar. Tapi ketika kita bisa lulus dari ujian, ketika kita bisa melewati proses yang Tuhan izinkan itu, maka seperti di Daniel 3 ayat 30, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Jadi percayalah saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, bukan karena saya hamba Tuhan, atau bukan karena kami tim KKS kami lebih kudus, iman kami lebih kuat, iman kami lebih berbobot. Tidak, saya katakan. Setiap orang harus belajar. Setiap kita harus belajar. Nah, ketika kita lulus dari ujian kita masing-masing, ketika kita lulus, waktunya berapa lama kita nggak ngerti, cuma Tuhan yang tahu. Percayalah, nggak perlu kita ngejar jabatan, nggak perlu kita ngejar yang namanya berkat Tuhan. Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi. Ada amin? Jadi saya percaya setiap kita yang ingin memiliki iman yang berbobot, saya percaya setiap kita ingin memiliki iman yang berbobot, maka kita mau belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu percaya dan berserah kepada Tuhan, berani berkata jujur dan taat kepada Tuhan, meninggikan Tuhan dengan perbuatan atau perilaku, atau menaruh Tuhan di tempat yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, kita mau menjalani proses sampai lulus ujian. Jadi seperti dalam Lukas 18 ayat 8, Tuhan berkata, adakah iman di bumi ini ketika Tuhan akan datang yang kedua kali. Jadi saya berdoa kita semua dapat belajar pada pagi hari ini melalui Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini, Bapa, di mana setiap kami Tuhan harus belajar kembali Tuhan. Untuk setiap kami benar-benar memiliki iman yang berbobot Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, Tuhan akan membawa setiap kami Tuhan untuk dapat menang, untuk dapat lulus dalam menjalani setiap proses ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kami Bapa. Dan hamba-Mu khusus berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman yang ada di gereja ujung bumi Bapa. Kiranya Tuhan Kau terus berikan damai sejahtera dan sukacita Tuhan, terlebih Tuhan di dalam setiap ucapan lidah bibirnya Tuhan, menyampaikan ucapan syukur kepada Engkau Tuhan, sehingga saatnya Tuhan nanti tiba Tuhan, ketika mereka pulang Tuhan kepada keluarga mereka Bapa, mereka benar-benar menjadi orang yang perkasa, mereka benar-benar menjadi garam, menjadi terang, dan menjadi berkat
dimanapun Tuhan akan tempatkan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai berkata-kata dan kami percaya Tuhan, Allah Roh Kudus akan memeteraikan firman ini menjadi daging Tuhan. Mari jemaat berdoa, mari jemaat berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya tangan Bapa sendiri yang menuntun kita, memeluk kita, untuk terus berada di dalam lingkaran kasih karunia-Nya. Dan kiranya cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus itu selalu melimpahi kehidupan kita. Dan kiranya pembelaan dan perjalanan bersama dengan Roh Kudus itu nyata di dalam kehidupan kita. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau keluar dan engkau masuk. Tuhan akan memberkati usaha pekerjaan kita semua. Tuhan akan memberkati keluarga. Tuhan akan memberkati usaha pekerjaan kita semua. Dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada kita semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini. Setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa.
sayang Papa.